Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini tanggal 31 Oktober 2021 memakai model C, bahasa Indonesia. Responsoria diambil dari Mazmur 93 1 sampai 5. Sebelum ibadah dimulai, kita saat teduh. Selesai. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 sampai bait ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, Ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang kekal sejak dahulu kala, dan tahta-Mu tetap teguh sepanjang masa. Kami memuji Engkau, Tuhan yang menciptakan dan menetapkan bumi menjadi tempat kediaman kami. Engkau menciptakan kami sempurna adanya, mampu melihat, mendengar, merasa dan menikmati keagungan-Mu yang tiada tara. Engkau menganugerahkan bagi kami hikmat dan pengetahuan yang semakin bertumbuh dan bertambah-tambah hingga pada saat ini. Engkau tetap melindungi dan memelihara hidup kami dari segala mara bahaya. Semua itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanya anugerah dan kuasa-Mu semata. Ajarilah kami bersandar pada kuasa-Mu untuk mengalahkan kuasa dan nafsu duniawi yang seringkali menjauhkan kami dari-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama sampai bait yang ketiga, semua yang letih lesu. Semua yang
Ini saatnya, datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bait ketiga. Bukalah jalan yang benar, ke dunia yang bekal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanyut terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.
Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Allah telah mengampuni semua dosa kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, marilah kita mewujudkannya di dalam hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, bait pertama sampai bait yang ketiga, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman melukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman melukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bait yang kedua, Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosaku dan cobaan jauh dari dirimu. Duka, cemas, dan bimbang rasanya tak lelah. Godaran air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman melukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. bait yang ketiga, Yesus perlindunganku, rahmat di bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertabah hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman melukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini
yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada pengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346, bait pertama dan bait yang ketiga, Tuhan Allah beserta engkau. Yang ketiga, Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, pada saat ini kita akan mengadakan pengumpulan amplop yang sudah ada di tangan kita untuk persembahan khusus pembangunan di gereja kita GKPS Cengkareng ini. Untuk itu, Bapak Inang, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan bagel New Hurta untuk menopang pelayanan di tongah-tongah di Kuriaon, mari kita sejenak mengingat apa yang terjadi dalam Yohanes 6 ketika Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Kita mau belajar dari sana tentang iman seorang anak kecil yang senyum, senang nyumbang. Karena ketika itu 5.000 orang, tapi ada seorang anak kecil yang menyerahkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Aku hanya punya ini. Halani Yesus menukun, ahana dong bamu, ahana dong benina siam, ahana dong itangan sonari. Karena kita harus memberikan makan ini semua, enggak mungkin kita suruh pergi ke kota-kota untuk membeli makanan. Ahana dong bamu. Itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika itu ada seorang anak kecil yang membawa bekal makanan yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan dan menyerahkannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Inang? Semua kita tahu apa yang terjadi. Mujizat nyata, mujizat terjadi bahkan lebih sampai 12 bakul. Kita mau belajar dari bagaimana iman seorang anak kecil yang sekali lagi senyum. Seharusnya juga orang-orang percaya pengikut Kristus adalah orang-orang yang suka senyum, senang nyumbang. Apalagi nyumbang untuk pembangunan gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin Bapak Inang kita hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Berapalah ini? Mungkin 2 roti dan sadong terberemu, itu pun bisa. Mungkin hanya 5 roti 2 ikan. Ai dasar dong baku. Tapi bagaimana kita membuka hati Bapak Inang untuk menyerahkan itu kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa di luar perhitungan kita, di luar perkiraan kita. Sehingga haganupa kita beri panorangon agina siam nadong nai rumah. Marilah seperti menjadi anak kecil yang memiliki iman yang luar biasa, yang memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan bagi kemaslahatan umat Bani Panorang Ai. Tuhan mau pakai kita hari ini Bapak Inang untuk memiliki iman yang seperti itu. Iman seorang anak kecil yang suka senyum. Sehingga nanti PHMJ juga senyum, Tuhan Yesus juga senyum ketika semuanya kita memberikan hati untuk manupaki na perlu etong-etongan ni Kuriaon. Jadi selamat untuk senyum. Sebelum kita senyum, mari kita berdoa. Bapa nami di surga, demi jaluhan nami Tuhan hatamu, perenungan ban nami, nagabe motivasi ban nami Tuhan, asibui tongon hanami haganupan berlaku seperti anak kecil, na memberehkon ahana dong itangan ni, lahu ipake ham. Bapa mungkin 5 roti dan 2 ikan, aida senadong ban nami. Tapi yang gusir-sirhan nami Tuhan, ukap uhur nami, ukap tangan nami, lahu mangondos konin hubamu. Inpe bodi pakai ham, gabi luar biasa. Lahu manupaki haganupan horja pelayanan di tongah-tongah ni kuria muke kape Cengkarengon. Halanai Bapa, ukap hama hauhuron nami haganupan, ase anggu pe ipatupuhan nami galangan namion. Langhum bani porat nyuhur,
tapi ibagas uhurna bersuka cita, ibagas uhurna gok terima kasih mahanami mangondos konon hubamu, ase pakai hambon Tuhan, domu hubani harosuni hurmu. Terima kasih mabamu Tuhan, ibagas Yesus Kristus jaloham tonggonami. Amin. Diar bapenang, ase taruko kita udusok kita ma nagabi galanganta. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 tambah ayat 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan berjalan kamu rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tangannya dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bait ketiga. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tangannya
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 31 Oktober 2021. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 28.614.000 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Yang kedua, rencana kegiatan. Minggu 31 Oktober 2021, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB yang bertugas melayani ibadah remaja, pengkhotbah, Situa Raelman Purba, liturgi Helmi Nuari Purba, nyanyian Rospita Saragi, host Ramisa Purba. Rabu 3 November 2021, sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Pembawa sermon, Pendeta Yeni Purba STH, moderator Situa Nalom Sumbayak. Pelaksanaan virtual. Jumat 5 November 2021, Partonggoan Sektor. Sabtu 6 November 2021, Marguru Malua atau angkat sidi dimulai jam 15 WIB secara virtual. Minggu 7 September 2021, Minggu 23 setelah Trinitatis sekaligus pesta seksi Bapak GKPS dan ulang tahun GKPS Cengkareng yang ke-44. Masuk pukul 9 WIB, pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah, Parambilan Situa John Tuahman Saragi, Paragenda Situa Darwin Sondamanik, Sibuan Dodin, calon Samas Jona Purba, Sibasa Tingting, Bapak Lambin Sinaga. Piket Bapak Eco Purba, Bapak Johnster Damanik, calon Situa Rifan Damanik. Mambasa Tonah, calon Samas Waliamson Sinaga. Singer, calon Samas Dani Haloho, calon Samas Citra Yakub Malau, Bapak Brian Dona Purba. Membaca puisi Rinawati Purba. Menghitung galangan seksi Bapak, organis calon Samas Nesen Purba, model kebaktian dari pusat. Demikianlah warta jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat pada warta jemaat di grup WA GKPS Cengkareng. Terima kasih, mari kita berdoa. Banyak hal yang kami syukuri Tuhan atas berkat yang sudah kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat yang boleh kami nikmati, baik itu kesehatan, begitu juga rezeki yang dapat mencukupkan kehidupan kami hari lepas hari, hingga kami boleh bersuka cita meluangkan waktu kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami membawakan rencana kegiatan dari GKPS Cengkareng yang mulai dilaksanakan sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan yang memberkati, menyertai setiap kegiatan kami sebagai cara kami
untuk lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah juga Tuhan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga Tuhan mau berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Biarlah juga Tuhan yang memimpin pikiran dan hati kami, supaya firman yang akan kami dengar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan semakin termulia nama Tuhan. Dan kami juga Tuhan tetap mau diberkati melalui firman Tuhan, supaya kami juga Tuhan tetap menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk jemaat kami dimanapun beribadah pada saat ini. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, terlebih berikan kesehatan Tuhan, supaya kami selalu mempunyai kerinduan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami menyadari kami tidak luput dari dosa, pikiran, perkataan, tindakan kami yang sering sekali menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami masih layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama tambah bait ketiga tambah bait kelima. Kusongsong bagaimana? Bait ketiga. Bait yang kelima. Sebab nyata
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena saat ini Tuhan masih izinkan kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKPS Cengkareng yang saat ini ikut beribadah di rumah maupun di gedung gereja ini, agar senantiasa Tuhan berkati terlebih-lebih kesehatan dan juga rezeki kepada kami setiap keluarga, agar kami selalu bersukacita memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program setiap seksi jemaat GKPS Cengkareng kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh majelis, PHMJ, dan pengurus seksi, agar senantiasa Engkau beri hikmat dan pengetahuan, agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, agar segera berakhir dari negara kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai tingkat terendah, kiranya Engkau juga beri hikmat, agar dapat memimpin dengan penuh keadilan. Tidak lupa kami berdoa juga kepada jemaat GKPS Cengkareng yang saat ini dalam keadaan sakit, agar Tuhan pulihkan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Bapak Pendeta kami. Ajari kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan rahasia firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan kami atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan surga dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah sayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah sayamu. Kirimlah berita Injil, menyenang yang terlelap. Kirimlah berita Injil, menyenang yang terlelap. Bait yang ketiga.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, di minggu kita, minggu akhir untuk Oktober ini, diambil dari kitab Roma pasal 1, dimulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1, 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan uraian khotbah kita pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Karena memang ini pertama sekali saya melayani di GKP Cengkareng dan ya cukup luar biasa GKP Cengkareng. Biasanya gambaran gereja kita itulah gambaran jemaatnya. Tidak jauh-jauh. Mau lihat bagaimana kehidupan jemaat gereja kita, lihat gerejanya. Kalau gerejanya juga sebersih ini, seharusnya jemaat kita juga harus tampilannya sebersih itu. Makanya coba kilas balik ke kampung kita. Lihat gereja kita di kampung dan lihat bagaimana lingkungan kita di kampung. Jadi sekali lagi, kalau mau lihat lingkungan kita, lihat gerejanya. Gereja yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat. Mudah-mudahan dengan berdirinya kokoh GKP Cengkareng ini menandakan memang keluarga-keluarga di GKP Cengkareng memang kuat. Kuat dalam segala hal, tahan segala. Wah, kira-kira sonai. Segala penaro, tahan segala. Wah, itu. Ya, itu mungkin untuk sebuah bangunan yang luar biasa. Apresiasi Bani Siam, sehingga ketika disuruh untuk mengumpulkan sesuatu untuk gereja kita ini, karena memang ini gambaran diri kita, gambaran keluarga-keluarga kita, marilah dengan senang hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya kira itu hal yang harus menjadi pegangan kita, motivasi age Bani Siam, keluarga-keluarga nadong GKP Cengkareng. Sekali lagi, Sahalinari, saya suka istilah ini. Gereja kita adalah gambaran keluarga kita. Gereja ini adalah gambaran keluarga kita sebagai gereja mini. Gereja besar kita hebat, berarti gereja mini kita juga hebat. Ya. Napa duahon au margoran pendeta Junia Mantawar Saragi Sidauruk. MSc masuk Sidauruk. Iya, lah dia dong homa nalikan kan, masuk siaturi pe bodo Messi, uhur-uhur taduai. Nah, indang baru girsang marbaju merah, kebetulan Hanami Sonari sedang mendukung PDIP. Baru girsang, nyombah dong 5 bapenang, si kahanan kelas 2 SMA, si nomor 2 SMP, si nomor 3 kelas sonom, hatolusi. Jadi halo, jadi ada si 5 ai, bilang kuli, wah ini nama huruf di tahun, masa 5 masih gitu umurnya sudah 5 ini kan? Enggak, jadi nomor 1, nomor 2, mangiduhan nami nomor 3, iberi tolu. Aduh, ini luar biasa. Jadi adong triple di rumah Bapak Inang. Dalahi ganupan. Jadi kita baru girsang doda baru di rumah. Nah, dan saya pastikan hanya dia. Ya, Hanami melayani GKP Cililitan, pendeta resort GKP Cililitan. Ya, semoga perjumpaan yang
bisa membahagiakan, membawa sukacita bagi kita Bapak Inang, terserah selanjutnya Nasiam Sonaha pasal ke depannya. Tapi yang saya senang kita bisa berinteraksi maritiam bilata badi panorangon. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah satu ketika seorang ibu sahalak inang yang begitu punya keinginan kuat sekali untuk membeli perhiasan berlian. Dia sudah sering lewat etalase toko penjual berlian, asal pulang kerja dia akan selalu melihat berlian yang sedang dibuat di etalase itu toko. Kebetulan dekat jalan dibuat, biasa itu kan, toko ini memang menggoda juga ini. Nah, hampir setiap hari dia akan melihat berlian yang sangat diinginkannya. Pokoknya setiap pulang kerja dia akan menoleh ke sana dan melihat berlian itu masih ada. Sehingga suatu ketika besoknya mau ulang tahun, dia mengutarakan niatnya kepada suaminya. Pak, besok kan ulang tahunku, bisa ngajukan proposal enggak? Apa itu? Iya, proposal biasa doa. Apa Ma? Aku pingin sekali, karena sudah lama aku rindukan. Apa itu? Asal pulang kantor, aku selalu lihat ada berlian di sana, dekat kantorku. Masih di situ sampai sekarang. Aku pingin lah Bapak belikan ini. Nah, sambil merengek manja lah, biasalah. Halo, guru girsang domon. Biasa sambil merengek. Nah, kalau kita suami, anggo domba dong sonai, halo. Ya memang dipikirkan Bapak ini juga, dipikirkan. Nah, singkat cerita besoknya pas ulang tahun, pas perayaan ulang tahun, setelah selesai acara, si suami memang membawa hadiah. Si istri sudah begitu senang sekali karena ya ternyata suami bawa hadiah. Tapi dia semakin penasaran, kok hadiahnya besar, kok gede sekali, kira-kira sonang bahasanya kan, kok gede sekali. Tapi dia melawan perasaannya, ya sudahlah mungkin mau bikin prank ini. Aku yakin itu pasti berlian. Nah, setelah selesai acara, si suami menyerahkan itu kado dan dia buka itu kado dengan perasaan hati yang senang bercampur apalah, karena memang gak bisa dibayangkan hadiahnya sebesar ini, sementara berlian kan ya bisa aja, kecil aja. Tapi dia lawan perasaan itu. Ternyata Bapak Inang setelah dia buka itu kadonya, dia sangat kecewa dan marah. Ternyata sang suami hanya menghadiahkan dia sebuah Alkitab. Alkitab yang bertuliskan tinta emas di sana, I love you Mam. Dia letakkan itu Alkitab. Dia sambil marah, sambil kecewa, dia pergi meninggalkan suaminya. Sampai sekarang. Iya. Karena yang dia bayangkan dia dapat berlian, yang dia bayangkan itu adalah perhiasan yang luar biasa yang membuat mungkin bisa mempercantik dirinya. Nah, Bapak Inang, saudara-saudara sekalian, saya kira kita juga sering berperilaku seperti ini. Karena dalam bayangan kita, dalam pemahaman kita, yang bisa buat aku bahagia itu berlian. Yang bisa buat aku cantik itu berlian. Yang bisa buat aku diperhitungkan orang adalah berlian. Yang bisa buat aku di tengah-tengah dunia ini bisa mendapat tempat ketika aku pakai berlian. Kadang-kadang kita lupa ada berlian yang paling berharga dalam hidup ini, yang sering kita lupakan, yang sering kita abaikan, bahkan yang sering kita tidak mau tahu dengan itu. Yaitu apa? Alkitab, Injil, kabar baik, hatani nebata. Tongon rado Bapak Inang, kita kecewa ketika mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita marah ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Tapi apakah dengan semuanya itu kita meninggalkan apa yang menjadi berlian utama dalam hidup kita? Apakah kita meninggalkan iman kita dan keyakinan kita?
Ketika memang dalam hidup kita sering seperti si ibu tadi, tidak menemukan apa yang dia harapkan. Baik dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya, bahkan dari suaminya. Apakah dengan meninggalkan itu menjadi sesuatu jalan keluar yang baik dalam hidup ini? Apakah dengan berpaling adalah sesuatu yang bisa membuat kita menghadapi hidup baru yang lebih luar biasa lagi? Tidak juga, Bapak Inang. Tidak juga. Halaniai bani panorangon, Bapak Inang, tanggal 31 Oktober, ini hari reformasi Martin Luther. Dalam salah satu ajarannya Sola Scriptura, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita semua supaya bisa memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Alkitab, kabar baik, Evangelion, Injil itu. Sebagai berlian yang paling hebat, sebagai berlian yang paling mahal dalam hidup kita. Dibandingkan berlian-berlian yang ada di dunia ini. Dibandingkan apapun harta yang ada di dunia ini, sudahkah firman Tuhan? Sudahkah ini menjadi menu utama dalam kehidupan kita? Menu utama dalam keluarga kita? Menu utama di tengah-tengah kehidupan kita, bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga? Mari kita lihat bagaimana sekarang kesibukan kita. Kapan saya terakhir men-share firman Tuhan kepada orang lain? Coba direnungkan Bapak Ibu. Kapan saya terakhir men-share firman Tuhan kepada keluargaku di kampung? Kapan? Atau jangan-jangan kita enggan? Atau jangan-jangan kita tidak mau? Atau jangan-jangan kita, ya udahlah dia kan tahu baca sendiri. Iya. Tapi sebagai pemilik firman mau mengajarkan kepada kita hari ini agar kita mau untuk men-share firman Tuhan itu, dan itu yang bisa kita lihat dalam kitab Roma hari ini. Bagaimana Paulus memahami bagaimana firman itu punya kekuatan yang luar biasa, Bapak Inang. Bahwa firman Tuhan itu punya kekuatan, yang pakai bahasa Yunani itu dunamein, dinamo, dinamis. Artinya Paulus mau mengatakan bagaimana kita punya keyakinan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, dinamo yang bisa memberikan energi, yang bisa memberikan kepada kita gerak, yang bisa memberikan kepada kita menggerakkan turbin-turbin kehidupan kita ini ke arah yang lebih baik. Tanpa firman Tuhan, tanpa dinamo tadi, mungkin mobil kita nggak akan bisa bergerak. Mungkin sepeda motor kita di rumah nggak akan bisa hidup. Sehingga ini yang mau dinyatakan bagi kita hari ini bahwa Injil itu adalah kekuatan dari Allah. Dinamo yang daripada Allah yang ingin ditanamkan kepada kita. Yang ingin ditanamkan hubamu inang haganupan. Tuhan mau supaya kita hidup, Tuhan mau supaya kita punya energi, Tuhan mau supaya kita bisa menggerakkan diri kita, bahkan menggerakkan orang lain. Karena Injil itu mampu untuk menggerakkan kita. Itu adalah kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita kekuatan yang bagaimana yang mau kita lihat hari ini. Agar kita semua memang back to the Bible hari ini. Agar kita semua mulai hari ini membuat firman Tuhan yang menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang memang ya kita harus percaya, jangan-jangan jika ada orang yang beli mobil baru, ya jarang orang baca buku petunjuknya, jarang. Jangan-jangan nggak dibaca. Nah, kalau ada orang yang beli sepeda motor baru atau handphone baru, jarang orang membaca petunjuknya, buku petunjuknya. Jarang. Padahal itu sangat membantu, sangat membantu. Bagaimana perawatan itu mobil, apa yang mau dilakukan. Kalau ada kejadian bagaimana, kalau ada yang mogok-mogok bagaimana, di buku petunjuk ada semua. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita, Bapak Inang. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan buku petunjuk bagi kita. Apa yang mau terjadi dalam hidup kita, lihat buku petunjuk firman Tuhan. Jika ada sesuatu kejadian dalam hidup kita, lihat buku petunjuk firman Tuhan. Tapi apa daya? Sama seperti kehidupan kita tadi, punya mobil baru, sepeda motor baru, handphone baru, kita jarang bahkan mengabaikan buku petunjuk itu. Jangan-jangan buku petunjuk mobil kita nggak ada lagi sekarang. Ada dong Pak Prongir? Dong Dope? Jangan-jangan sudah hilang. Padahal itu perlu sekali. Jangan-jangan juga ini
Nggak ada di rumah kita. Maaf, kalau ini juga tidak ada sebagai buku petunjuk dalam hidup kita, mau kemana kita? Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai majelis jemaat juga. Mari kita cek dulu, ada nggak ini di rumah jemaat kita? Supaya jangan sia-sia ketika ada orang mengatakan harus baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Alkitab dia nggak punya. Agar benar-benar memang Injil itu punya kekuatan bagi kita, agar bisa semua kita ini menjadi hidup, bisa tergerak dan menggerakkan orang lain, karena ada dinamo dalam hidup kita, ada dinamo di keluarga kita, ada dinamo yang ditanamkan oleh Tuhan di jemaat kita hari ini. Karena Injil itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Yang pertama, bahwa Injil itu punya dinamo, kekuatan untuk mengubahkan, Bapak Inang. Kekuatan untuk mengubahkan. Sebagaimana Paulus yang dari Saulus, Tuhan ubahkan karena dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan dia. Sehingga dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Apostol Paulus mengatakan hari ini, aku mempunyai keyakinan yang kuat akan firman Tuhan, karena Tuhan sudah mengubahkan aku. Sehingga yang pertama, Bapak Inang, saudara-saudara terkasih yang ada di rumah, yang ada di gereja ini juga, bahwa firman Tuhan hari ini ingin mengatakan, firman Tuhan hata dine bata mampu mengubahkan. Dari Saulus menjadi Paulus. 504 tahun yang lalu Martin Luther yang diubahkan oleh Tuhan Yesus dengan kitab Roma yang kita baca hari ini. Inilah firman Tuhan yang mengubahkan Martin Luther. Ketika itu Martin Luther berupaya untuk mencari kesalehan dan kebenaran pribadi. Dengan hidup saleh dia mau menggapai kebenaran. Dengan hidup selibat juga dia mau dibenarkan oleh Tuhan. Hal-hal yang baik yang dia perbuat, dia kira itu menjadi sesuatu yang bisa membuat dia selamat. Ternyata setelah membaca nats kita hari ini, Rom 1, 16, 17, dia sadar. Bukan karena karyanya, bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena kesalehannya, tapi hanya karena firman Tuhan yang mengubahkan dia. Hizkia juga seperti itu di teks kita. Bagaimana firman Tuhan yang dia pegang mampu membuat dia berketetapan hati untuk tidak terjerat dengan apa yang terjadi ketika itu. Bapak Inang, mari seperti Apostol Paulus. Sehingga disebutkan di Alkitab lain, terjemahan lain memang dalam bahasa Indonesia dibuat keyakinan penuh. Bahasa Simalungun dikatakan lang mailaun ini kan. Memang hampir semua terjemahan bahasa Inggris mengatakan malu. Ashamed. Aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Ketika Tuhan sudah mengubahkan kita, artinya mari kita Bapak Inang untuk bisa mau dan tidak malu lagi untuk mengabarkan Injil, untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah di guluhon Bapak Inang. Kenapa Paulus begitu gigih? Kenapa Paulus tidak malu untuk memberitakan firman, memberitakan Injil ketika itu? Karena dia yakin, sekali lagi karena dia yakin bahwa Injil itu sesuatu yang sangat luar biasa mengubahkan hidupnya. Sudahkah kita sampai pada tahap ini Bapak Inang, bahwa firman Tuhan, ambilan dari Tangarham, renungan-renungan atau apapun yang kita dengar selama ini sudah mengubahkan kita? Sehingga dengan itu aku tidak malu lagi untuk memberitakan Injil. Aku tidak malu lagi untuk bahkan menyatakan firman Tuhan dimanapun aku berada. Bapak Inang, keyakinan seseorang bisa mempengaruhi etos kerjanya. Jadi selinari keyakinan seseorang bisa mempengaruhi etos kerjanya. Bahkan lebih hebat lagi, unsur membangun karakter itu dimulai dari keyakinan. Unsur membangun karakter. Ada keyakinan, ketika kita yakin, kita tahu, kita mengerti bahwa itu benar, itu akan menciptakan bagi kita sebuah value, tata nilai. Tata nilai adalah sikap kita dan perilaku kita, bagaimana kita bersikap. Domu hubani keyakinan ta'ai. Tata nilai ini akan membentuk kita bagaimana untuk bersikap. Sikap kita akan menentukan bagaimana karakter kita. Itu yang tampak dalam kehidupan Paulus dan juga Martin Luther. Mereka yakin akan firman Tuhan, sehingga ada tata nilai yang mereka tunjukkan dalam pelayanannya, sehingga sikapnya dan karakternya menuju kepada karakter Kristus, yaitu holong, kasih.
keyakinan. Halani bahak do sonarion, ya beda keyakinan. Kadang kita di jemaat ini juga beda keyakinan. Porhanger yakin hubamu, hamlang yakin be porhanger. Ya bisa aja seperti itu. Bahkan ada orang yang pacaran ya putus karena beda keyakinan. Si laki-laki yakin, si perempuan gak yakin. Jadi keyakinan dia masuk kanami John. Bagaimana kita menanamkan itu? Aku yakin, aku tahu dia benar, aku tahu dia setia, aku tahu dia mampu, aku tahu dia bisa. Tanpa keyakinan nanti etos kerja kita, etos pelayanan kita akan menurun drastis. Halang yakin hamba di dirimu. Enggak yakin. Jadi hubani situa samas, mari yakinkan dirimu. Mari mulai pelayanan ini dengan sebuah keyakinan dengan apa? Firman Tuhan. Karena itu akan membentuk karakter nanti dalam hidup kita. Allah menjalur pemasaran semua, tapi lagi yakin berdiri ini. Bagaimana mau yakin sama orang lain? Apalagi mau yakin kepada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Sehingga yang pertama Bapak Nang, mari yakinkan hidupmu bahwa firman Tuhan itu mampu mengubahkan hidupmu. Mampu mengubahkan orang lain. Mampu mengubahkan bahkan memulihkan keluarga kita hari ini. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu punya dinamo, punya kekuatan bagi kita untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan kita. Dengan firman Tuhan ada transformasi kehidupan Bapak Inang. Itu yang kita alami dalam apa yang dilakukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Semua kita karena dosa memiliki citra negatif. Image yang sudah rusak karena dosa kita. Tapi Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya, nyawanya untuk kita. Agar citra itu kembali. Agar image kita itu menjadi image yang positif di hadapan dunia ini. Persoalan sekarang bagaimana image kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Dan hanya diterima oleh iman kepada Yesus Kristus. Biarkanlah Bapak Inang firman itu bertumbuh, berakar dalam hati kita. Mari beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertolak dari iman, menuju kepada iman. Karena hanya dengan imanlah kita diselamatkan. Sehingga yang kedua, mari Bapak Inang dalam hidup ini percaya kepada firman Tuhan, mampu untuk memberikan keselamatan bagi kita, tapi semuanya itu harus bertolak dari iman menuju kepada iman. Karena tahun bani teks tahun orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, bahwa firman Tuhan itu mempersatukan. Bahwa firman itu merumbakkan haganupan tembok-tembok yang ada. Pertama Yahudi, baru orang Yunani. Artinya Injil itu adalah Injil yang mempersatukan kita. Injil yang bisa merumbakkan tembok-tembok yang ada di antara kita. Karena dalam hidup kita, baik bergereja, bermasyarakat, masih sering ada nyanyian tahun-tahun 80-an ya. Di antara hatiku, hatimu, terbentang dinding yang tinggi, tak satu jendela di sana, agar ku memandangmu. Bisa mendudikkan lagi. Angko sonar ya mendudingkon. Nah, jangan-jangan dalam kehidupan kita masih terjadi seperti ini. Padahal kita semua sudah belajar firman. Padahal kita semua sudah mendengarkan firman. Padahal kita semua sudah mengatakan itu firman, bahkan membagikannya dalam hidup kita ini melalui grup WA dan segala macam. Tapi tembok itu masih ada, dinding pemisah itu masih ada. Mari kita lihat bagaimana Injil mempersatukan baik gereja-gereja yang ada di dunia ini. Gereja-gereja yang ada di Cengkareng ini bisa bersatu hanya karena Injil. Tapi kenapa justru gereja kita sebagai keluarga Allah kita tidak bisa bersatu? Padahal Injil itu sebagai perekat bagi kita untuk mempersatukan kita. Sehingga wajib hukumnya Bapak Inang, kita harus menerima Injil itu. Dan buahnya adalah tembok-tembok pemisah di antara kita hilang. Kalau ada pun sekarang dinding-dinding, mari buat jendela di sana. Asyik langsung dudingai. Buat jendela di sana, asyik boy masih kawah kita. Asyik boy masih kawah. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini mari back to the Bible. Ternyata Alkitab kita, Injil ini firman Tuhan hatan dan bata
Salah satunya bagaimana kita untuk bisa dipersatukan. Tidak ada lagi tembok Yahudi, Yunani, Toba, Simalungun, tidak ada lagi tembok. Dalam Injil, sisa ada akula dohita, satu baptisan, satu perjamuan. Mari kita imani itu, mari kita terima itu Bapak Inang. Kalau memang kita benar-benar ingin back to the Bible dalam hidup ini. Yang keempat, bahwa Injil punya kekuatan untuk menghidupkan. Injil punya kekuatan untuk menghidupkan. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana kita Bapak Inang untuk percaya bahwa firman Tuhan ini adalah menu yang luar biasa bagi kita untuk menghidupkan kita. Untuk bisa menghidupkan bukan hanya dalam bahasa Alkitab kita ada dua hidup. Ada bio, ada zoe. Jadi bio itu hidup kita. Jadi kata biologi. Hidup bio secara jasmani, tapi di ayat kita ini dikatakan zoe, hidup kekal. Hidup kekal. Artinya firman Tuhan mau membimbing kita Bapak Inang kepada kehidupan tidak hanya bio, tapi juga zoe, kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Karena banyak orang tidak mau tahu dengan kehidupan yang kekal. Karena ya ada gambaran seperti ini. Anggo kita kasih rumput sama berlian, disuruh milih itu sama kambing. Kambing itu milih apa? Rumput. Coba kita. Langsung lah. Padahal kalau kambingnya bisa berpikir sedikit saja, dia ambil berlian, dia jual, dia beli rumput, wah, luar biasa. Nah, itu kan kambing pendeta, iya. Tapi itu gambaran bagi kita. Jangan-jangan ketika ada pilihan dalam hidup kita, kita hanya memilih rumput. Padahal masih ada hal yang luar biasa lagi dalam hidup ini. Rumput itu ibarat bio, tapi berlian tadi ibarat zoe. Mana yang kita pilih? Itu hanya gambaran Bapak Inang. Karena banyak orang sekarang yang memfokuskan dirinya hanya mencari rumput. Tapi carilah berlian yang paling utama. Dan yang paling utama adalah firman Tuhan hari ini. Kehidupan jasmani oke, silakan. Kejar semuanya Bapak Inang. Tapi jangan lupa mengejar yang kekal, mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Itu kata Apostol Paulus. Kejar dunia ini, kejar semuanya, tapi jangan lupa ketika kita mengejar, kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera. Sudahkah mendatangkan damai sejahtera? Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mari Bapak Inang, kita haganupan yang ada di rumah juga menjadikan firman Tuhan hari ini sesuatu dinamo bagi kita yang bisa menghidupkan kita sebagaimana dinamo di mobil kita sekarang yang bisa menghidupkan itu. Tanpa dinamo itu enggak hidup. Tanpa dinamo motor kita enggak akan hidup. Itu juga lah gambaran dalam hidup kita ketika Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita supaya kita hidup. Hidup dalam arti bukan hanya gambaran dunia, tapi juga zoe, hidup yang akan datang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita respon firman Tuhan hari ini. Agar semuanya kita jemaat Tuhan back to the Bible. Ada sola scriptura, ada sola fide, dan juga ada sola gratia. Mari kita terima keselamatan itu hanya dengan iman, sola fide, dan keselamatan itu adalah hanya anugerah Tuhan, sola gratia. Dan semuanya yang tiga ini adalah sola Christi, hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang menjadi jalan keselamatan kita di tengah-tengah hidup ini. Sehingga Bapak Inang, mari kita praktekkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diubahkan, sama seperti topik mingguan kita hari ini, bahwa Injil mampu mengubahkan kita pabayuhon pergeluhot tamar sada-sada, sehingga firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Karena hari ini kalau kita baca dalam 2 Timotius 4, bagaimana kita punya keinginan bersama-sama untuk mengabarkan Injil, untuk menyatakan tentang bagaimana memang firman Tuhan bisa menggerakkan, bisa menghidupkan, bahkan bisa menyelamatkan dan mempersatukan kita. Ambillah komahatain ini, beritakanlah firman
siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya. Ini Bapak Inang, ayat 3-nya. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Inilah yang terjadi di postmodern sekarang. Ini menjadi tantangan gereja, tantangan kita bahkan kepada anak-anak kita remaja, sekolah minggu dan pemuda sekarang. Karena mereka mau seperti yang digambarkan seperti 2 Timotius 4 ayat 3 ini. Memang banyak di luar sana ajaran-ajaran. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa dalam iman wajib menjaga ini. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mari beritakan firman yang sehat, ajaran yang sehat. Di tengah-tengah banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat hari ini. Sehingga kewajiban kita bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Agar semuanya kita benar-benar memiliki firman Tuhan dalam diri kita, menggerakkan dan menghidupkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu hebat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hidup kami. Agar kami back to the Bible dalam segala aktivitas kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan mampu mengubahkan kami. Firman Tuhan ketika kami terima dengan iman, itu akan membawa keselamatan bagi kami. Bahkan firman Tuhan akan merombohkan semua tembok-tembok yang ada di antara kami dan akan menghidupkan kami dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di GKP Cengkaring ini. Kiranya Engkau yang menggerakkan kami Tuhan, Engkau yang menghidupkan kami. Dinamo-dinamo yang daripada Tuhanlah yang boleh membuat kami semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Agar melalui firman-Mu yang hari ini boleh kami dengarkan, bisa bertumbuh, semakin dewasa dan berbuah dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, Bapak Inang yang kami kasihi, yang sedang menjalani perawatan di rumah, dalam pemulihan atau bahkan yang ada di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan kepada hamba Tuhan, si Tua Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Napol Saragi, Bapak Bintang Neo Silalahi, Inang Anaria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Sutapea, Bapak John Predi Damanik, Inang Holy Limboru Purba, Inang si Tua Johana Damera Purba yang sedang rawat jalan, si Tua Emeritus Sabarudin Purba yang sedang rawat jalan, dan juga kepada calon Samas alias Mansaragi yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cengkaring, dan juga Inang Nyonya calon Samas Waliamsa Sinaga Borusitio yang dirawat juga di area Cengkaring. Bapa di surga, kami menserahkan seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, dan memberkati seluruh pemulihan, perawatan, bahkan obat-obat yang mereka konsumsi. Tangan para dokter dan juga para medis yang Tuhan boleh kirimkan bagi saudara-saudara kami ini, itu menjadi alat Tuhan, sarana yang boleh Tuhan pakaikan agar seluruh saudara-saudara kami ini mendapat kesembuhan dan mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh keluarga yang boleh Tuhan pakai untuk menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Bapa, berikan kepada mereka kekuatan yang daripada Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran dan juga hati dan hikmah yang daripada Tuhan, agar boleh memberikan perawatan yang terbaik kepada seluruh saudara-saudara kami yang berada dalam perawatan, bahkan pemulihan pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan hadir untuk memulihkan, bahkan mengangkat sakit penyakit yang diderita saudara-saudara kami pada hari ini. Bapa di surga, kami juga tidak lupa Tuhan untuk membawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang berada dalam sukacita di minggu-minggu ini, karena mereka Tuhan curahkan pertambahan usia, yaitu kepada Egi Chandra Immanuel, kepada Kristo Putra Octavian, calon Samas Ramesa Purba Tanjung, Siti Romarito Purba,
Dewi Melpa Malau, Situa Rosna Lina Purba, dan Prince Godwin Dearta Girsang. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia yang boleh Tuhan curahkan atas seluruh saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau akan senantiasa memelihara mereka. Engkau senantiasa akan memberkati mereka Tuhan, memberikan berkat-berkat jasmani dan juga rohani kepada seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Engkaulah yang senantiasa Tuhan membimbing mereka dalam segala kehidupan mereka, agar apapun yang boleh mereka butuhkan, apapun yang boleh mereka rancangkan dalam hidupnya, mereka senantiasa hanya meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Mereka senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, yaitu kepada keluarga Ridwan Nenggolan, Ibu Rini Irma Silalahi, Situan Alom TB Badayana Sumbaya, dan juga Paula Vivi Fredeli Girsang, kepada keluarga Situa Jirinali Purba, dan juga Inang Rasmina Saragi. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh keluarga-keluarga yang kami kasihi ini, yang telah mereka terima daripada Engkau. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memelihara pernikahan saudara kami ini, kiranya Tuhan yang membimbing mereka dalam perjalanan pernikahan ini. Berikan kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang bersemayan dalam hati mereka, sehingga keluarga mereka boleh menjadi keluarga gereja mini, sebagai gambaran gereja yang benar-benar Tuhan berkati. Gereja yang benar-benar menjadi tempat mereka jadi rumah doa untuk bersekutu bersama Engkau. Untuk itu Tuhan, kami ingin serahkan seluruh saudara-saudara kami ini yang boleh Tuhan layakkan untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan atas pertambahan usia pernikahan mereka. Kiranya kasih Tuhan selalu tercurah atas keluarga-keluarga ini sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa kepada kami seluruhnya Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di gereja ini bahkan yang ada di rumah atau dimanapun kami berada sekarang. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami. Engkau yang senantiasa memberkati kami Tuhan, berkati seluruh anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh apapun yang boleh kami rancangkan dalam hidup kami, sehingga dengan segala berkat Tuhan kami boleh semakin bersuka cita dalam menjalani hidup kami, hanya berharap kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Banyak yang kau perbuat
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat Pergilah, karena Tuhan berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih mah hubani panditata keluarga ge pakoninang doma padaskon ambilan na madiar i kuria ge pesengkareng bani sadarion. Jadi hubat taganuban inang bapa age nai rumah pandita Toma namambina situata nalaho itabalhon bani tanggal 14. Saya sehat-sehat ma pandita ton tong ya somani Tuhan. Ai mana boy pada sekarang terima kasih terus koma acara. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 tambah ayat 3. Saat bernyanyi yang melayani agar maju ke depan untuk bersalaman dan saling menyapa dengan jemaat yang berkebaktian pada hari ini.